Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pertemuan ketiga buton 1 ya. Kemarin kita sudah belajar, kita review dulu sedikit ya adik-adik dan bapak-bapak sekalian. Jadi kemarin kita sudah tahu bahwa ada teori Whitney yang mana menyederhanakan diagram tegangan beton menjadi hanya seperti ini, yang mana eh, mengatakan bahwa eh, seluruh daerah tarik akan ini apa? Sorry, ini terusnya. Seluruh daerah tarik akan di manage oleh baja ya. Gitu. Asumsinya seperti itu, dan ini adalah CC adalah resultan gaya dari daerah tekan. Nah, panjang daerah tekan itu A ya, alfa ini A. Nah, kita sudah tahu alfa A sama dengan B dikali C, yang mana H itu kurang dari C. Nah, sehingga dapat CC sama dengan A kali B. B ini bukan B besar, ini kan beta ya. Ini beta. Kalau B ini adalah luasan, jadi A kali B itu adalah panjang kali lebar dikali FC-nya kan gitu ya. FC ini karena harus dikalikan dengan faktor pengurang, jadi 0,85 F aksen C. Kita sama tahu ada 3 teorema, yaitu sigma H sama dengan 0, yang mana semua gaya horizontal TS ke kanan, jadi TS positif dikurang CC negatif sama dengan 0, berarti TS itu sama dengan CC. Yang mana juga kalau sigma V itu tidak bisa dipakai ya, karena tidak ada gaya yang vertikal, sementara sigma momen ada ya, sama dengan 0. Jadi itu karena ada Z ini jadi bisa dipakai. Jadi TS dikali Z dikurang CC dikali Z juga sama dengan 0 gitu ya. Jadi bisa kita pakai untuk dapat. Nah, ini dari teorema ini bisa dimasukkan, berarti A dikali B dikali 0,85 F aksen C sama dengan AS dikali FY. Nah, ini dia ya. Sorry, kita kasih ke sini dulu. Nah, seperti itu. Kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Ini hanya intermezzo ya, yang kemarin. Baik, kita lanjut ya. Jadi ini ada keterangannya. Aduh, sorry. Adik-adik ya. Kita bicara tentang beta nih, beta yang ini nih. Beta yang ini, yang mana beta itu nilainya ini. Yang mana tegangan beton 0,85 FC aksen diasumsikan terdistribusi rata terhadap zona tekan, ekivalen dengan A sama dengan B1 kali C. Jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral C diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Nah itu, jadi bisa teman-teman lihat bahwa A itu terdistribusi rata terhadap zona tekan ya. Terus jarak dari serat tekan terjauh sampai ke sumbu netral C diukur secara tegak lurus dari sumbu netral. Nah, nilai B itu tergantung ini, kuat tekannya berapa. Nah ini, oke, nilai beta dapat dari itu. Kita sudah tahu. Baik, sebelum jauh melangkah, saya ingatkan lagi di sini adik-adik teman-temannya. Jadi regangan maksimum untuk serat tekan terjauh pada beton diasumsikan sama dengan 0,03 yang kita sudah pelajari kemarin. Kalau lebih berarti beton dianggap gagal ya dalam memanage atau menahan gaya gitu ya. Jadi kalau regangannya lebih dari 0,03, nah kita lanjut. Nah ini yang tadi kita pelajari ya, dasar perhitungan kuat lentur minimal balok yang CC T, yang mana FS itu sama dengan FY, sama aja. Jadi gitu. Oke, sudah. Kita lanjut ke berikutnya. Ini tadi beta kita sudah pelajari.
Kita lanjut ke sini. Nah, jadi perbedaan prosedur analisis dan desain ya. Jadi analisis itu kita pertama itu kalau analisis kita menganalisis data penampang, kuat tekan beton, tegangan leleh baja, ukuran dan jumlah tulangan dan lokasi tulangan ya. Atau kapasitas penampang ditentukan berdasarkan ini. Sementara desain itu kita melakukan pemilihan penampang yang cocok. Jadi kalau analisis implikasinya adalah teman-teman mengecek apakah si desain aman atau tidak, mengecek desain aman atau tidak. Kalau desain itu ya teman-teman mendesain dari awal ya, dari berapa BH-nya, berapa analisisnya dan lain-lain. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah kuat perlu dan kuat rencana. Jadi seperti kita pelajari sama-sama kan LRFD atau LSD itu kan prinsip utamanya adalah RN itu kan harus lebih besar daripada Q-nya ya. Q. Tahanannya harus lebih besar daripada bebannya atau load. Nah, ini sama ini. Nah, jadi kuat lentur nominalnya harus kuat lentur nominal dan rencananya harus lebih besar daripada momen ultimate-nya atau komponen utamanya. Jadi momen ultimate itu yang ini ya, momen ultimate-nya. Ini prinsip yang sama di LRFD dan LSD yang kita sama-sama pelajari sebelumnya. Kita lanjut. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa regangan maksimum itu terjadi di 0,03. Nah, keruntuhan terkontrol tarik daktal. Nah, jadi adik-adik sekalian, kita baca yang fase pertama ini ya. Ini yang fase pertama. Jadi keruntuhan ini terjadi ketika beton mengalami regangan ultimate. Gamma CU-nya itu mencapai 0,03 sehingga gamma steel lebih besar daripada gamma yield-nya. Keruntuhan ini diharapkan terjadi karena bersifat daktal. Jadi beton harus terjadi kondisi ini harus terjadi pada beton ya. Jadi yang mana keruntuhan itu terjadi di daerah tekan. Ya, seperti yang pertama kita lakukan, seperti yang pertama kita bahas juga bahwa memang baja kan digunakan untuk menahan tarik ya. Jadi sebisa mungkin yang dipengaruhi itu adalah daerah tekan, yang mana beton lebih baik di situ. Nah, keruntuhan kedua adalah keruntuhan seimbang, tapi dia ini brittle ya, brittle. Apa bedanya ductile dan brittle? Ductile itu adalah kemampuan material yang mampu mengalami deformasi plastis dulu cukup besar sebelum patah. Jadi yang mana berarti lebih duluan betonnya yang kalah ya daripada baja ya. Ini gamma steel lebih besar daripada gamma yield. Oke. Itu. Jadi kita maunya seperti itu ya. Nah, sementara kalau brittle itu langsung patah, tidak ada dulu deformasi plastis, dia langsung patah gitu. Jadi kita tidak mau keruntuhan yang seperti ini, no ya, kita tidak mau. Ini keruntuhan yang seimbang gitu ya, kita tidak mau. Dan kita ke jenis keruntuhan ketiga. Jenis keruntuhan ketiga ya ini keruntuhan tarik ya. Keruntuhan tarik ini keruntuhan terkontrol tekan. Tadi itu keruntuhan terkontrol tarik. Kalau ini keruntuhan terkontrol tekan, yang mana daerah tekan itu lebih besar daripada daerah tarik. Wah, ini big no ya. Yang mana gamma steelnya itu kurang dari gamma yieldnya. Keruntuhan ini terjadi ketika beton mengalami regangan ultimate
mencapai 0,03, namun gamma gamma steelnya itu kurang dari gamma yield. Keruntuhan ini diharapkan tidak sama sekali terjadi karena bersifat brittle atau langsung patah ya. Ini juga sepaham ya, jadi singkatnya lebih baik baja atau tulangan tarik itu yang kalah dulu atau leleh terlebih dahulu dibandingkan beton, karena eh, sorry, kondisi yang awal ini kondisi awal ini disebutnya under reinforce ya. Under reinforce. Sementara kalau bagian ini itu over reinforce. Jadi lebih baik itu under reinforce daripada over reinforce. Karena over reinforce itu brittle, dia langsung runtuh ya. Kalau under reinforce itu masih ada deformasi plastis dulu, jadi masih ada bengkok-bengkok sedikit dulu baru runtuh. Kalau over reinforce langsung runtuh dia. Jadi ya seperti itu. Rule of thumb atau filosofi penampang lenturnya ya. Nah, ini kita lanjut. Jadi ini variasi nilai regangan tarik pada variasi nilai ini ya, koefisiennya regangan tarik pada tulangan tarik terjauh berdasarkan SNI 2847 2019, yang mana kalau dia masih dalam fase ini terkontrol terkang berarti 0,65, tapi kalau dia menggunakan spiral atau kolom bulat gitu ya, jadi itu 0,75, dan yang terakhir kalau sudah masuk daerah transisi terkontrol tarik itu dia di 0,9, jadi harus diinterpolasi ya pada C per DT. Seperti itu. Ini adalah rumus row balance atau rasio tulangan, row balance seimbang, yang mana row asli ini itu kita kan carinya under reinforce ya, jadi ini. Nah, kita carinya ini bukan row lebih besar dari row B, kita cari yang ini. Nah, itu cara cari row balance-nya itu 0,85 B1 FC FE 600 ditambah FE. Nah, kalau mau penurunan rumusnya itu saya bisa jelaskan, cuma lama ya. Jadi mungkin di pertemuan yang lain saja. Ini adalah persyaratan umum desain, beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dalam desain sesuai SNI 2847 2019. Persyaratan defleksi ada di sini ya. Bila lendutan tidak dihitung, kebanyakan desain lendutan tidak dihitung sih ya. Tapi sebaiknya kalau mau lebih detail ya, adik-adik bisa menghitung tinggi penampang minimal L per 16 dan tingginya itu L per 8. Pada desain beton itu betul-betul harus melihat SNI ya. Harus melihat SNI terbaru, SNI 2847 2019. Lebih banyak di situ sih ininya. Kita lanjut lagi. Ini persyaratan umum desain juga. Ini AS-min ya. Jadi kalau teman-teman lihat tadi rumus saya yang ini kalau kita turunkan akan langsung jadi ini. Ya. AS-1 0,285 akar F jaksen per FY BD gitu ya. Dan AS-2 itu 1,4 per FY BD. Ini syarat tulangan minimum ini. Jadi dihitung dua-duanya. Oh, ini rumus spasi tulangan. Oke. Spasi bersih minimum adalah yang terbesar dari 25 mm diameter agregat. Nah, kalau spasi itu kan banyak syaratnya ya. Jadi kita cari yang mana yang paling kecil.
Oke, kita lanjut saja ke contoh soal ya. Ini contoh soalnya. Jadi Cristiano Messi sedang parkour, terlihat sebuah balok yang disupport oleh sendi dan roll. Cristiano takut apakah balok tersebut aman atau tidak. Nah, oke. Jadi ini contoh soalnya. Hitung apakah balok aman dilewati atau tidak. Ini kita pakai contoh yang sederhana saja ya, pakai sendi dan roll. Nah, jadi analisis baloknya itu kita analisis seperti ini. Persegi dengan hanya tulangan tarik saja. Jadi dari tadi yang kita bahas ini adik-adik ya, yang kita bahas ini adalah balok dengan tulangan tarik. Jadi dari tadi yang kita bahas adalah balok dengan tulangan tarik. Jadi tulangan tekan kita abaikan gitu ya. Tulangan tekan yang ini dianggap tidak terlalu berpengaruh. Nanti minggu depan kita akan belajar juga tulangan tekan gitu ya. Jadi tulangan tekan juga ikut berpengaruh. Supaya tulangan tarik, kan biasanya tulangan tarik itu sampai 10 gitu. 8 gitu kan di sini. Oh gitu. Ini tulangan tekan cuma 2 gitu. Kalau pakai Kalau pakai eh, tulangan tekan itu jumlah tulangan tarik bisa diminimalisir menjadi cuma 6 misalnya. Tadinya 8 jadi 6. Ini jadi 4 gitu. Gitu-gitu. Jadi nanti itu kita akan belajar minggu depan. Tapi kita belajar ini dulu. Analisis balok persegi dengan hanya tulangan tarik saja. Oke, jadi menghitung kapasitas momen nominal, MN, kuat rencana untuk penampang beton bertulang di samping ya. Kuat tekan betonnya kita ketahui 25 MPa, kuat tulangan bajanya FV 400 MPa. Kita cari dulu AS-nya atau luasan bajanya, astilnya. Ini kita pakai 4D22. Ini kita disuruh untuk mengecek apakah ini aman atau tidak ya. Jadi kita lanjut. Terus ini mengecek rasio tulangan. Kita cek rasio tulangan seperti rumus yang tadi. Apakah dia under reinforce? Oke, aman ya under reinforce ya. Oke. Tapi kalau under reinforce apakah aman atau tidak belum tentu ya. Jadi yang penting under reinforce dulu. Terus habis itu menghitung nilai A sigma H. Ini tadi rumus yang saya jelaskan ya. Ini rumusnya bisa kita dapat dari ini. Ini 0,85. Kita bisa dapat C-nya berapa. Kita cari dulu C-nya. Ya, teman-teman bisa inilah belajar sendiri. Terus pengecekan kelelehan tulangan baja. Jadi kita lihat regangannya, kita cek. Oke, ternyata regangan yang kita dapat itu aman ya. 0,01 itu lebih besar daripada gamma yield, berarti kita dapat kondisi bukan brittle, kita dapat kondisi ductile. Alhamdulillah. Terus menghitung kapasitas momen atau nominal itu rumusnya ini ya, MN AS FY. Dari rumus yang di atas kita hitung D kurang A per 2 1520 kali 400 500 kurang 95,41 per 2 275,09 kN per meter. Terus kita sudah dapat tadi MN ya. Sekarang menghitung kuat momen rencana ya, tinggal dikali 0,9 ya, berdasarkan desain beton dengan tarik pada tulangan terluar lebih dari 0,05 ditentukan sebesar 0,9 sehingga dapat menghitung momen ultimate. Momen ultimate itu 1,6 kali 81 kan dead load ya. Si Cristiano kan 81 kg. MU sama dengan 1/4 PL KL kuadrat. Gampang ya ini. Jadi MU itu aman. MN lebih besar daripada MU ya. MN-nya 247, ininya 25,524. Aman sekali malahan ya. Sangat aman ya. Jauh sekali bedanya. Jadi 247 berbanding dengan MU-nya itu 25,524. Wah, jauh sekali bedanya. Aman sekali ya.
Kita ke contoh 2. Di sini rencanakan dimensi penampang balok dengan panjang 12 m dan penulangan lentur balok di bawah ini apabila FC aksen 30 MPa dan FV 400 MPa. Berat jenis beton 2400 kg meter dan G sama dengan 10 meter per second. Percepatan gravitasinya 10 meter per second kuadrat. Nah, ini kita pertama perkirakan beban mati pada balok. Ya, begitu-begitu. Teman-teman bisa lihat lah. Menghitung momenter faktor MU-nya dulu, bisa MU. Bisa juga ini 1,2 D kali ditambah 1,6 LL ya. 1,2 dead load ditambah 1,6 live load. Terus ini pokoknya ini sudah dapat ya. Menentukan luas tulangan yang dibutuhkan. Nanti habis ini saya akan kasih PR. AS min-nya dapat, terus menentukan diameter tulangan dan jumlah tulangan. Nah, kalau ini dia sudah pakai diameter dan jumlah tulangan ya. Nah, terus menentukan nilai D terbaru. Nanti saya kasih juga ininya. Saya kasih juga. Nah, akhirnya nanti terakhir sketsanya hasil dengan disal penampangnya sudah ada. Oke, terima kasih. Akan saya kasih juga ini materinya dan saya kasih juga PR ya. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.